Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, maupun janji iman untuk pembangunan gereja, dapat mengirimkan persembahan melalui mobile banking. Harap mengisi keterangan pada kolom keterangan. Tetap terhubung bersama kami di media sosial gereja kita, agar Bapak, Ibu, dan Saudara dapat melihat jadwal ibadah online GBI Cililitan di Instagram @GBI Cililitan dan channel YouTube GBI Cililitan. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Asus Hastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Kita percaya hari-hari ini Tuhan menuntun setiap kita di dalam setiap kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan kita percaya, saya berdoa supaya keadaan saudara, keadaan kita semua dimanapun kita berada, semua dalam kondisi yang baik, semua dalam kondisi yang sehat dan aman dalam lindungan Tuhan. Dan hari ini kita mau memuji, menyembah Tuhan Allah kita yang hidup, karena kita percaya Dia hadir dalam setiap ibadah-ibadah kita. Yang percaya katakan yes. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Mari memuji Tuhan sama-sama dengan penuh sukacita. Dan Dialah pengharapan kita, saudara. Haleluya. Ini lagi yuk, tepuk tangan sama-sama. Yesusku. Katakan yuk sama-sama. Tuhan, curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anakmu
kebangkitan yang besar. Kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Yang lebih lagi katakan Tuhan. Tuhan surahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Lebih lagi, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus dengan iman sekali lagi sama-sama. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah.
Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan Tuhan yang nyata buat kami sepanjang minggu ini. Tuhan, kami tahu Engkau menyertai setiap hidup kami. Tuhan, siapakah kami ini boleh layak di hadapan-Mu? Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan merancangkan segala sesuatu yang terbaik dalam kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, lebih daripada itu kami mau datang di hadapan-Mu, menyembah, memuji, meninggikan, membawa hidup setiap kami berkenan kepadamu. Tuhan, ini korban syukur kami kepadamu. Hadir di tengah-tengah kami. Kami mau menyembah, meninggikan-Mu ya Tuhan. Biar mujizat-Mu dinyatakan dalam kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan Tuhan. Karena kami percaya dalam hadirat-Mu, mujizat-Mu terjadi. Hikarala barala 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 barala. Oh ya narala maya darala balala 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 balalamu. Yesus Tuhan. Thank you Lord. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan sama-sama, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat
mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Sembah Tuhan. Kami tahu Engkau hadir hari ini dalam ibadah kami, ya Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi. Mari saudara-saudara, dimanapun engkau berada hari ini, katakan kepada Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan.
hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Dengan iman katakan sama-sama, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh mengalami Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami ada hari ini sebagaimana kami ada, kami tahu bukan karena kuat gagahnya kami, tapi semua karena anugerah kebaikan Tuhan atas kami. Tuhan, kami berdoa hari ini kami mau mendengar isi hati-Mu. Tuhan, urapi setiap kami, terlebih lagi urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berikan kuasa-Mu Tuhan, curahkan roh-Mu atas hamba-Mu ini, supaya apa yang hamba-Mu boleh sampaikan itu boleh mengajar setiap kami, mengubah paradigma kami, sehingga hidup setiap kami yang kami akan lalui di depan kami mau melangkah untuk menggenapi semua rencana Tuhan. Tuhan, pakai kami, ubah hati kami, bentuk kami untuk menjadi serupa dengan Engkau lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, kami berdoa, nyatakan kuasa, kemuliaan, mujizat-Mu di tengah-tengah kami. Bawa kami lebih lagi mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih banyak. Kami buka hati, kami buka telinga kami mau mendengar isi hati-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami siap ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati untuk kita mohon penuntunan pada Tuhan agar ibadah kita ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur bahwa penyertaan Tuhan tetap senantiasa ada dalam kehidupan kami hari demi hari. Kalau seminggu belakang ini kami telah begitu menikmati karya Tuhan yang luar biasa, untuk itu kami saat ini datang di tempat ini, kami walaupun secara online kami akan membuka hati kami ya Tuhan untuk mendengar isi hati Tuhan, dan kami akan duduk diam dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Untuk itu kami perlu tuntunan daripada Roh Kudus yang akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga semua firman-firman Tuhan itu dapat kami terima dengan baik, dapat jatuh dalam tanah hati kami yang paling subur, sehingga bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, urapi bibir mulut hamba-Mu ini agar apa yang hamba-Mu sampaikan ini adalah benar-benar isi hati Tuhan, tidak ada yang menyimpang, tidak ada satu kata pun yang tidak Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian. Di ibadah ini saya mau membagikan firman Tuhan yang terambil daripada Wahyu 2 ayat 2 sampai dengan 5. Wahyu 2 ayat 2 sampai dengan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketakutanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian.
bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Demikian bunyi firman Tuhan yang mau saya ringkaskan dari Wahyu 2-25 ini adalah di ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Wahyu 2 ayat 2 sampai dengan 5 ini adalah surat daripada yang diturunkan kepada jemaat-jemaat di Efesus. Menarik sekali di sini saudara-saudara bahwa pada mulanya Tuhan memuji-muji pelayanan daripada jemaat-jemaat di Efesus. Tuhan berkata bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Tuhan tahu bahwa jemaat di Efesus itu begitu tekun mengikut Tuhan. Tuhan tahu bahwa jemaat di Efesus begitu setia menjalankan semua perintah-perintahnya Tuhan. Tapi jangan salah, setelah itu juga Tuhan mengkritik mereka dengan berkata bahwa di dalam ayat yang kelima, di dalam ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ada apa ini? Di awal Tuhan begitu memuji-muji jemaat Efesus, tapi pada akhirnya Tuhan mengkritik, Tuhan mencela, bahkan ditulis karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi di dalam pelayanan jemaat Efesus ini ternyata tidak disertai dengan ketulusan hati. Seperti kita tahu semua bahwa manusia hanya mampu melihat apa yang dilihat, tapi Tuhan melihat isi hati kita. Nah, di sini Tuhan melihat di dalam hati para jemaat-jemaat, bahkan pelayan-pelayan di Efesus itu mungkin aja munafik. Mereka melayani Tuhan, tapi mereka tidak dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mungkin aja ada motivasi lain yang bahkan mungkin menyimpang, sehingga Tuhan mencela mereka. Nah, saya mau tekankan dari nats ini ada 2 poin yang Tuhan jelas sampaikan kepada jemaat Efesus. Yang pertama adalah, mari kita baca di Wahyu ayat 2 dan yang keempat. Ini poin yang pertama, Wahyu 2 ayat yang keempat, yaitu, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Poin yang pertama adalah Tuhan meminta kita kembali kepada kasih yang semula. Kasih yang semula itu apa sih? Nah, banyak atau bukan banyak, tapi semua orang-orang yang mengalami lahir baru, yang mengalami pertobatan, pasti akan merasakan, akan mendapat anugerah, yaitu kasih semula. Suatu roh atau suatu kasih yang diberikan oleh Tuhan ketika orang tersebut bertobat. Roh Kudus masuk ke dalam kehidupan orang tersebut. Tuhan ada di dalam hidup orang tersebut. Itulah kasih yang semula. Sehingga ada perbedaan kehidupan dari sebelum bertobat, setelah bertobat. Ada perbedaan kehidupan di antara itu. Yang pertama, kehidupan yang berubah itu adalah ketika orang mengalami pertobatan atau mendapatkan kasih yang semula, dia akan rajin membaca firman Tuhan. Dia akan rajin berdoa. Dia akan mengejar hadirat Tuhan kemanapun dia harus pergi. Contohnya mungkin kalau biasanya orang ibadah hari Minggu 1 kali aja di jam 9. Tapi orang-orang yang mengalami kasih semula daripada Tuhan ini, dia bisa dalam 1 minggu itu beribadah sampai 4 atau 5 kali. Bisa. Ibadah pertama sampai ibadah kelima, mungkin di satu gereja ataupun dia pindah-pindah gereja, yang penting dia mendapatkan
hadirat Tuhan, dia bertemu dengan hadirat Tuhan. Karena suatu kerinduan yang berasal daripada kasih semula itu. Nah, itu yang Tuhan mau. Tapi ternyata yang dialami oleh jemaat-jemaat di Efesus itu tidak ada kasih semula lagi. Tapi bagaimana mungkin ya orang melayani, pelayanannya bagus, pelayanan setia, tapi tidak ada kasih semula dalam hatinya. Jadi apa dong yang menggerakkan pelayanan dia? Bisa. Nah, itulah yang dikritik oleh Tuhan, sehingga Tuhan bilang, ayo kembali kepada kasih yang semula. Pelayananmu adalah pelayanan yang murni, pelayanan yang berasal dari dorongan Roh Kudus yang ada dalam kehidupanmu. Bukan pelayanan yang kamu mau, bukan pelayanan yang semata-mata hanya untuk dilihat orang saja. Tidak, bukan itu yang Tuhan mau. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah dari pembacaan kita itu juga, yaitu Wahyu yang kedua ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi Tuhan mengingatkan lagi, hei jemaat Efesus, kamu telah jatuh. Ayo balik lagi. Dan Tuhan ngasih tahu caranya, yaitu lakukan lagi apa yang semula pernah engkau lakukan. Jadi mungkin pada saat itu awalnya jemaat Efesus itu rutin, terus kemudian tekun di dalam Tuhan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, tidak lagi ada ketekunan itu, tidak ada lagi ada roh di dalam pelayanan mereka. Sehingga Tuhan ingetin lagi. Ketika kita jatuh, ketika kita sudah jauh daripada Tuhan, Tuhan akan tegur kita. Dan yang luar biasa, Tuhan selain menegur, dia juga kasih tahu caranya untuk kembali lagi kepada yang semula. Ayat yang kelima berkata demikian, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Yang kedua, bertobatlah. Yang ketiga, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi Tuhan minta itu kita ingat dong, kita sadar kalau kita sudah jatuh, kita sadar kalau kita sudah berbuat dosa. Setelah itu Tuhan minta, ayo setelah kita sadar, bertobat. Akui semua dosa-dosamu. Kemudian yang terakhir, setelah kita bertobat, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kalau dulu setiap hari baca Alkitab, pagi, siang, sore, malam, lebih dari 10 pasal, setiap hari berdoa, di rumah, di kantor, di sekolah, di kampus, di jalanan, ketemu apapun yang kira-kira membuat dia tidak tenang, dia berdoa, dia membaca firman Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, tapi tidak dilakukan lagi. Tuhan bilang, ayo lakukan lagi itu. Lakukan lagi hal-hal tersebut. Jika tidak demikian, nah, ini menariknya firman Tuhan itu, dia itu merupakan suatu rangkaian perintah. Tuhan bilang, Tuhan pertama ingatin, hei kamu sudah jatuh, kamu sudah berdosa. Hei bertobat dong, sadar dong. Hei lakuin lagi, nih Tuhan kasih jalan, lakuin lagi nih ya. Tapi kalau tidak kamu lakukan, kalau kamu tidak ingat, kamu tidak bertobat dan kamu tidak lakukan lagi, Tuhan ngancem nih. Yang menarik sih, Tuhan ngancem. Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu, apakah ada di antara kita yang sedemikian bebalnya, sedemikian kerasnya kita setelah Tuhan meminta kepada kita, Tuhan ngingetin kita, Tuhan minta kita bertobat, dan Tuhan kasih tahu caranya kita bertobat untuk mendapatkan perkenan Tuhan lagi, tapi kita tidak lakukan? Ada nggak sih?
Mudah-mudahan nggak ada di sini ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan jemaat GBI Ciletan ini semuanya adalah jemaat-jemaat yang gampang untuk diingatkan, gampang untuk dikritisi, dan cepat-cepat untuk bertobat. Sehingga Tuhan bilang, sehingga Tuhan tidak datang untuk mengambil kaki dianmu. Nah, saya kasih gambaran kaki dian banyak versinya sih sebenarnya. Tapi kaki dian itu kalau menurut gambaran pada zaman-zaman bangsa Israel itu adalah dian itu merupakan semacam lampu. Ya, semacam lampu, dia ditempatkan di tempat yang lebih tinggi gunanya untuk menerangi, atau bahkan mungkin kayak lampu kecil gitu kemudian dipakai untuk pada malam-malam orang berjalan supaya jalannya menjadi terang. Jadi semacam itulah, semacam apa ya, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kayak semacam apa yang kita pegang, apa yang kita andalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah kaki dian. Tuhan bilang, kalau tidak aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Coba bayangkan ketika misalkan kita lagi berjalan di hutan yang gelap, kemudian kita pakai senter, kita ibaratkan kaki dian itu adalah senter ya. Kita lagi jalan pakai senter, kemudian tiba-tiba senternya mati, nggak bisa hidup, diganti baterai nggak bisa nyala lagi. Bagaimana? Apa yang kita lakukan? Sudah pasti kita akan tersesat. Kalau kita paksakan terus untuk berjalan, kita akan tersesat. Kita akan semakin jatuh ke dalam dosa. Nah, yang diminta oleh Tuhan di sini adalah bertobat. Bertobat itu ada dua. Bertobat secara pikiran dan bertobat secara perbuatan. Banyak orang bertobat hanya secara pikiran saja. Mulutnya hanya bilang, ya saya mengakui dosa-dosa saya bertobat, saya janji tidak melakukan lagi. Tapi ketika besok pagi, dia kembali bekerja, dia kembali sekolah, dia kembali ke kehidupannya sehari-hari, dia lupa. Nah, dari nats ini dapat saya simpulkan menjadi, mari kita kembali kepada apa yang Tuhan sudah ingatkan kepada kita. Itu yang pertama, bertobat dan kembali kepada kasih yang mula-mula. Waktu diingatkan akan hal ini, jangan mengeraskan hati. Seperti saya bilang tadi, jangan keraskan hati. Tuhan lengkap kok ngasih petunjuk. Dari mulai ngasih tahu, kamu berbuat salah, kemudian dia nganjurin, kamu bertobat yuk, sampai dia ngasih tahu, ini loh caranya. Begitu lemah lembut Tuhan sampaikan itu, masakan kita keras hati. Bukan hanya dalam pikiran, tapi dalam langkah-langkah hidup kita, supaya hidup kita benar-benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan ingatkan sekali lagi, hidup saudara dan saya ada di tangan Tuhan. Dia kontrol hidup kita. Pekerjaan, jeripaya, kesabaran, langkah-langkah kita pada hari-hari ini, semua under kontrolnya Tuhan. Bahkan pada saat pandemi sekarang ini pun, semua dalam kendalinya Tuhan. Bapak Ibu mungkin percaya nggak sih kalau COVID-19 ini benar-benar merupakan otoritasnya Tuhan? Banyak kejadian-kejadian, contoh di dalam satu keluarga 4-5 orang, 2 orang aja yang kena COVID, positif COVID, yang 3-nya tidak. Di dalam pekerjaan, 1 orang aja yang kena, sementara lingkungannya ada mungkin 20, tapi yang lainnya tidak. Ada pasien positif COVID yang meninggal. Ada pasien positif COVID yang sembuh padahal tidak diobati. Apa yang kita lihat dari hal-hal ini? Kalau saya sih melihatnya, ini benar-benar otoritasnya Tuhan loh. Tuhan yang tentukan, kamu kena, kamu kena, kamu kena, kamu kena. Belum ada caranya sampai saat ini yang benar-benar bisa menghindari orang dari tertular virus.
Tuhan juga yang tentukan, sembuh ya, sembuh ya, sembuh ya, sembuh ya, meninggal, meninggal, meninggal. Benar? Di dalam keadaan ketidakpastian saat ini, belum ada satu obat pun yang benar-benar pasti bisa menyembuhkan atau mencegah COVID ini. Apa kita lakukan, saudara-saudara? Kita sudah tahu semuanya, kita sudah dapat pengetahuan cara hidup di era new normal ini, harus hindari ini, harus pakai ini, nggak boleh begini, harus makan ini, harus minum ini. Kita sudah tahu itu semua. Tapi tetap Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang tentukan. So, ayo kita sekarang ini, kita minta belas kasihan Tuhan. Yang bisa kita lakukan, kita minta, Tuhan tolong jauhkan kami. Tuhan tolong jauhkan keluarga kami. Tuhan tolong jauhkan saudara-saudara kami, teman-teman kami, umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Orang sesehat apapun aja bisa terkena, bisa positif, bisa meninggal. Kalau Tuhan mau. Kita minta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan lindungi, jagai keluarga kita, lindungi komunitas kita, lindungi jemaat-jemaat Tuhan, agar tidak ada satupun daripada kita yang tertular penyakit tersebut. Dia menegur kita, dia tegur saudara dan saya, karena kita sudah meninggalkan jauh kasih semula itu. Dan yang terakhir, bertobat. Lakukan apa yang dulu kita lakukan waktu kita bertemu dengan dia, supaya kaki Dian itu tidak diambil dari kita. Karena apa? Kalau kaki Dian itu sampai diambil dari kita, perjalanan hidup kita ke depannya akan semakin buruk. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sekarang telah sedikit mengerti ya Tuhan, bahwa mungkin kami adalah salah satu orang yang hidup kami sudah jauh daripada Tuhan. Kami melakukan bagian kami, tapi tidak ada roh-Mu lagi Tuhan, tidak ada kasih semula-Mu lagi dalam hidup kami, dalam hati kami, sehingga Tuhan melihat pelayanan kami itu hambar. Tuhan melihat pelayanan kami itu sia-sia, karena Tuhan melihat isi hati. Ampuni kami ya Tuhan, berikanlah kembali kami kasih yang semula itu, karena kami mau berikrar, kami mau berjanji, kami mau bertobat Tuhan, dan kami mau melakukan lagi apa-apa yang semula kami pernah lakukan dulu, supaya Tuhan menjauhkan kami daripada kehidupan kami yang lebih buruk lagi, supaya Tuhan urungkan niat Tuhan untuk mengambil kaki Dian-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, agar hidup kami tetap baik, bahkan semakin hari semakin naik. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah jemaat-jemaat-Mu, jemaat GBI Cilutan, dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka alami saat ini ya Tuhan, bagaimanapun keadaan mereka, Tuhan ada bersama dengan mereka, dan Tuhan berjanji akan menyertai mereka dengan kasih kuasa-Mu yang berlimpah-limpah, sampai pada kesudahannya nanti, sampai kepada berakhirnya pandemi COVID ini, kami semuanya tetap dalam keadaan baik saja ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian doa dan permohonan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum berpisah, mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga dalam Anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan manis dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, dapat
Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hariku. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus Kristus. Lebih lagi, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus dengan iman. Sekali lagi sama-sama. Kan ada kebangkitan yang besar, dan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar,